batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sungguh makin tak terkejar jumlah pertanyaan, bukan berkurang tetapi semakin banyak. Ya tidak apa-apa, asal yang bertanya juga sabar nunggu, karena saya semakin tidak mampu untuk menjawab secara langsung. Ada yang ini pasti bukan santri KSS ini. Ustaz, kan mestinya kita semuanya patuh pada pemerintah, pada ulil amri. Kenapa ada yang berhari raya Jumat? Ya, memang begitu. Sekali lagi saya ingin menjelaskan supaya kita semuanya nyaman dalam perbedaan, tidak perlu mengecam yang tidak sama. Semua boleh merasa benar, berhak merasa benar, dan semua ingin selamat dunia akhirat. Ya? Jadi begini, saya terangkan agak leluasa supaya dengan juga nanti menghadapi Idul Adha juga bisa bersikap syukur, bisa menjelaskan. Begini, gampangnya begini. Zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ukuran derajat-derajat berapa. Yang jelas bisa melihat itu tanggal 1. Setelah alat astronomi, ya, alat ilmu falak itu makin canggih, diketahuilah bahwa zaman Nabi itu tanggal 1 adalah 8 derajat. Posisi hilal sudah 8 derajat baru bisa terlihat. Tapi kemudian setelah agak canggih, makin canggih, tahun 80-an waktu itu Konferensi Internasional Falak di Turki menyepakati 5 derajat, turun 3 derajat. Kemudian setelah canggih sekarang ini ada yang menyepakati 3 derajat, yaitu Mabum, itu 3 derajat. Mabum itu Kementerian Agama di negara-negara ASEAN ini. Juga di Indonesia yang paling menonjol adalah NO. NO itu menyepakati namanya ru'yah bil fi'li, melihat dengan mata kepala. Itu memang kalau kurang dari 3 derajat susah. Namanya ru'yah bil fi'li, 3 derajat ke atas. Maka kemarin karena belum ada 3 derajat, ya nggak bisa dilihat dengan mata kepala, mata telanjang. Itu namanya ru'yah bil fi'li. Kemudian ada ru'yah bil ilmi, melihat tidak dengan mata kepala tapi dengan ilmu, yaitu hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah. Standarnya pokoknya posisi hilal sudah ada di atas ufuk, sudah di atas garis antara langit dengan bumi, maka sudah tanggal 1. Dua-duanya ini benar, tetapi risikonya kalau ikut model 3 derajat NU atau Mabum akan selalu telat. Dan jika ikut Muhammadiyah ini akan selalu lebih cepat. Jadi sing siji ke Banten, sing siji ke Lambatan. Nah, kami ahli falak kontemporer menyatakan bahwa bukan ru'yah bil fi'li, bukan melihat dengan mata kepala, juga bukan ru'yah bil ilmi, tapi imkan ru'yah, memungkinkan dilihat walaupun dengan alat, asal memungkinkan. Nah, yang memungkinkan dilihat dengan alat itu sekitar 2 derajat, itu sudah bisa. Nah, jika ini dipakai, maka Muhammadiyah menaikkan standar, NU menurunkan standar, ketemu di 2 derajat, beres. Sebenarnya
Kalau kita ingin damai, ingin bareng, dan ini nggak akan telat, juga nggak akan DCI. Ini akan selalu standar dengan dunia. Selama pengalaman berpuluh tahun, saya mencermati bahwa yang akan selalu kompromistis dan cocok dengan falak dunia adalah yang intan ru'yah ini. Tapi memang tidak mudah. Kami ini bukan ormas resmi, juga bukan penguasa. Kami hanya berdasarkan ilmu yang kami miliki, kemudian kami menghitung. Jadi kami juga menggunakan ilmu menghitung hisab, kemudian kita berdasarkan pengalaman yang sudah berlalu sekian puluh tahun, maka 2 derajat itu bisa dilihat imkan ru'yah dengan alat memang. Oke, begitu ya. Jadi tidak usah ada yang jahit atau jangkit, nyaman saja, biasa saja. Tapi sungguh saya punya himbauan hati kepada semua umat Islam. Ayolah kita berusaha bagaimana mencari jalan keluar untuk rukun, untuk kompak, untuk bersama-sama. Nah, kasus yang kemarin, mohon maaf, memang saya termasuk yang tidak berpuasa hari Jumat. Mungkin yang tanya ini nggak tahu, kalau saya mungkin mereka kok hari Jumat sudah hari raya. Enggak, begini, saya sekali lagi saya ulang, sebenarnya tidak ingin saya umumkan, tapi karena saya ditanya, itu saya jawabkan, dan setelah dijawab oleh admin di expose, diunggah, ya sudah, itu bagian dari tugas mereka, terserah mana yang diunggah, mana yang tidak. Dan saya pikir ini ilmu perlu diketahui. Jadi kalau yakin bahwa itu sudah tanggal 1, Jumat sudah tanggal 1, yakin loh ya, dengan ilmu dan pengetahuan dan pengalamannya, maka memang tidak boleh berpuasa. Maka taatkan kepada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul. Saya tidak berpuasa hari Jumat adalah dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW. Karena ini agama, tidak bisa dikaitkan dengan politik dan sebagainya. Tetapi karena sholat itu hukumnya toh sunnah dan kelihatan masyarakat, takbiran juga hukumnya sunnah, kelihatan masyarakat, maka kami adaptasi supaya tidak terlalu tidak ada perbedaan. Jadi kita sama-sama, inilah wa ulil amri minkum. Jadi coba bayangkan dengan, mohon maaf ya, kalau penyanyi yakin itu tanggal 1 kemudian memaksakan puasa, kan haram. Urusannya bukan soal sunnah atau makruh, tapi haram. Kalau yang sholat itu kan soal sunnah saja. Umpama enggak sholat itu juga enggak apa-apa kok, enggak takbiran juga enggak apa-apa kok. Tetapi daripada takbiran kemudian ada yang terluka ketika takbiran malam Jumat, kan ada yang enggak nyaman. Oke, tunggu, enggak usah takbiran, di sini juga enggak ada takbiran. Tapi sholatnya hari kedua, Sabtu. Saya khutbah hari kedua, Sabtu, atau hari pertama bagi yang Sabtu. Yang saya agak gawok, apa gawok ini mas? Oh iya, gak usah kayak mereka tutup lagi Indonesia ini sih. Gawok heran betul. Yang saya heran. Tapi heran saja, saya nggak maido loh. Kan begini toh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih puasa sampai asar bersama para sahabat di Madinah. Kemudian ada satu orang Badui datang ke Madinah untuk ziarah, untuk riayah kemana gitu. Sementara Nabi masih berpuasa. Kemudian, loh, kok masih berpuasa ya Rasulullah? Loh, ya kamu kan apa sudah berhari? Iya, kamu sudah melihat kemarin. Ayo bersumpah, akhirnya ya bersumpah bahwa kemarin melihat hilal. Lalu Nabi mengumumkan, sekarang semua harus berbuka. Sudah asar, kayak 5 hari itu. Sudah asar, langsung ayo berbuka semuanya, batalkan puasanya. Kita hari ini sudah haram berpuasa. Nabi dengan
data satu orang Badui itu orang Arab Indonesia. Nah kemarin di Cakung itu ada 2 orang bersumpah bisa melihat hari Kamis sore. Nah kok tidak didengar? Ketika saya kejar pada salah seorang ahli, nggak mungkin bisa melihat. Ya memang hitung-hitungan saya pun kalau di Cakung baru 1, sekian derajat memang tidak bisa dilihat, tapi ada yang bersumpah bisa melihat. Ya sudah, harusnya kita percaya pada 2 orang ini 2 orang loh, bukan 1 orang. Kalau persaksian dalam Islam itu laki-laki 2 sangat memenuhi syarat untuk dilihatkan. Tapi ya itu semua ketika saya lacak, kenapa enggak mau ini gitu. Kami tidak percaya, kami lebih percaya pada hitungan kami. Astagfirullah. Ini cara beragama dengan bungkus politik. Saya tidak menyalahkan, benar, tapi kenapa ini alasannya ini loh. Saya sekali lagi sudah berulang kali ya, saya ini berulang kali terlibat dalam masalah ini sejak sebelum tahun 2000 ya. Sejak Gus Dur dari presiden itu 99, saya langsung berinteraksi dan saya punya komunitas ini, sehingga saya mohon insya Allah cara kami ini adalah yang paling kompromistis yang diminta Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla kan pernah minta, kenapa sih kok berbeda terus ini? Ya karena Pak Yusuf Kalla bukan ahli falak tapi ahli dagang ya. Ya iya, Muhammadiyah dan NU itu rundingan kompromi. Terus ditahu ini standarnya berbeda. Ya kalau NU mungkin Muhammadiyah enggak, itu memang hitung-hitungan dagang sih. Yang satu mungkin rego, harganya yang satu turun, yang satu naik. Iya, ada rego kena dirunding, itu naik. Tapi dengan cara yang saya sebutkan tadi, indah ru'yah tadi, oke, tidak 3 derajat, tapi juga tidak 1 derajat, 2 derajat. Tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dilihat dengan alat. Oke, ini paling masuk akal, paling bagus, dan sesungguhnya lah kalau kita ingin kompromi, ingin bersatu, ingin tidak ada perbedaan hasil itu. Jika ini dipakai, maka Barat Indonesia pasti sudah nggak akan kita ketelaya. Apa ketelaya mas? Apa mas tadi ketelaya mas? Kenapa ketelaya? Kecelek ya? Nggak akan kita kecelek. Ustaz nggak puasa ternyata masih enggak. Ini sekali lagi saya mengkompromikan kepatuhan saya kepada Allah dan Rasulnya, juga kuatkan saya kepada pemerintah, yaitu posone atau gak posone ikut tentu syariat. Saya rewani atau salat itu ikut yang bersama-sama yang paling banyak. Wes gak usah dimasalahkan lagi. Nanti kalau Idul Adha, ya saya biasanya gini, Idul Adha saya hitung kalau memang masih nggak mungkin itu memang di sini belum kelihatan sama sekali, seluruh Indonesia belum ada yang 2 derajat. Oke, kita pakai standar lokal. Walaupun Arab Saudi Syarif, kita tetap puasa Arafah. Hukum kalau mereka sehari raya kita tetap puasa Arafah. Tapi jika kita sudah ada yang 2 derajat seperti kemarin di Sabang sudah 2 derajat, bahkan di Cakung sudah ada yang bisa melihat 2 orang, ya sudah kita nggak usah ngotot. Ikut, gitu ya. Yes. Selesai ya masalah ini, saya berharap selesai. Saya yakin kalau jamaah dan mahasantri ini sudah selesai kok. Bahkan koyoin ya, koyo akeh semula aku ya. Gak poso lagi loh. Dan ketika saya berbagi daerah itu nggak poso kemarin. Ya nggak apa-apa, karena kenapa? Karena melihat YouTube saya katanya. Bahkan sampai Eropa ya, orang Indonesia yang di Eropa, maksudnya bukan orang Eropa asli, nggak orang Indonesia yang di Eropa juga nonton YouTube yang diunggah Mas Khalid itu, ternyata juga menjadi pedoman. Karena memang mohon maaf yang berani berargumentasi, berani menjelaskan secara argumentatif itu nggak banyak. Umumnya ya pokoknya, atau kuatnya itu dijelaskan itu nggak jelas, terus tidak repot ya sudah gitu ya. Tapi kalau saya memang terus terang, saya argumentatif dan saya punya bola loh. Bola saya banyak kiai, hanya memang orangnya diam. Yang ada YouTube ya gak ada sih. Tapi saya sekali lagi bukan merasa benar sendiri enggak.
Saya merasa benar, tapi juga mengaku mereka boleh merasa benar, mereka berhak merasa benar, tapi kalau bisa saya ajak bersama-sama saya. Kenapa? Ini jalan tengah. Ya benar, gampang aja mikir itu satu derajat, itu tidak derajat. Tengah ada opil, kan dia kan? Sudah dua derajat kan beres kan? Gitu ya, supaya nyaman hidup ini. Dan sekali lagi ini adalah pengalaman yang anak-anak ini mesti akan belajar dengan keadaan seperti ini. Kita harus mewariskan kondisi yang tidak memungkinkan bentrok ya. Oke, beda boleh, tapi jangan bentrok. Nah ini ada lagi yang sholat id. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ada pondok pesantren disebut namanya ini, tapi saya tidak enak. Besar, terkenal. Ini sholat id jarang-jarang dan wanita di depan. Ada satu wanita di depan. Tahu kan pondoknya? Nggak usah saya sebut, memang perkoro ya. Bagaimana tanggapan Ustaz? Tanggapan apanya? Enggak, sholat itu lebih baik daripada sholat macam ini. Sekali lagi, tidak sholat id lebih baik daripada sholat id dengan cara ini. Mengapa? Enggak sholat id enggak diperkaran. Tapi sholat id dengan cara ini jelas rame di sosial media. Pro kontra. Satu, sudah tidak COVID kok jarang-jarang softnya. Uang COVID saja kita tidak jarang-jarang kok. Tapi yang lebih parah adalah kenapa wanita itu ada di depan. Ini berbahaya untuk beliau di akhirat nanti. Hatinya saya khawatir tidak bersih. Kalau dia betul-betul lillahi ta'ala, pasti akan di belakang. Mengapa? Nabi mintanya begitu, Nabi merintahnya begitu, ajaran dari Nabi begitu. Ini jujur buat depan dia ya malah dirinya imam, mungkin apa bujuni imam ya? Iya mas, nama istrinya iya lah, walaupun istrinya jangan sendiri pula, itu sendirian. Ini siapa ya? Satu, lain laki-laki. Maka anak buah laki-laki itu anak buah pendiri. Ya ini dunia ini kan jelas pendiri merasa, ya itu loh, merasa gede sirah itu loh, pas sholat loh, bayangkan. Padahal saya ini setiap akan sholat nasihat itu sendiri, ayo, ojo sampai tak kabur. Ngimami ya gitu, ngimami mendol sirah itu salah. Jangan sampai, harus sadar bahwa kita menghadap yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akbar. Jangan hanya mulut tok, tapi dengan hati Allah maha besar. Kita sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Maka itu mengarep. Aku pakaian bukan pakaian sholat lagi. Ya tidak apa-apa, sah saja. Tapi membuat hati tidak bersih. Apa sholatnya sah? Kalau sholat sah tidaknya itu memenuhi syarat hukumnya atau tidak? Bukan soal wanita ada di depan dan tidak. Ya secara fikih formal, fikih hukum sah. Karena sholatnya saya lihat ya seperti umumnya orang sholat. Kalau barisan jarang-jarang itu bukan rukunnya sholat. Kalau wanita di depan itu bukan rukunnya sholat. Yang menyebabkan sholat sah atau tidak sah itu terpenuhi atau tidak syarat dan rukunnya. Saya termasuk yang berpendapat kalau soal sah atau tidak sah itu sah, tapi tercela. Mengapa tercela? Safnya jarang-jarang, wanita ada di depan. Bahkan saya juga mendapatkan kiriman video, katanya sebentar lagi nanti akan khutbah Jumat perempuan. Kiamat. Kalau khutbah itu misalnya perempuan, silakan, tidak ada khutbah juga sah, tidak ada masalah. Tapi kalau Jumat yang mendapatkan tugas Jumatan kan laki-laki, ngapain perempuan khutbah? Kalau ikut Jumatan enggak, tapi kalau khutbah ya sering darah itu sering gak belajar agama. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ilmunya baru sekian kalau soal fikir. Saya naudzubillah, saya tidak sombong, tapi ini bukan ahli fikih, hanya tokoh aja, hidayahnya sehingga orang-orang guru-guru sungkan. Tapi kalau soal ilmu fikih, kita ini, saya enggak ngenyek, juga enggak nyebut nama.
Tapi ini masalah. Memang tanda akhir zaman salah satunya seperti ini. Orang akan membolak-balik ngaco syariat Islam. Makin banyak orang yang ngaco syariat Islam, itu makin dekat tanda kiamat. Ini memang kiamatnya dia sendiri. Jadi saya sangat menyesalkan ada pesantren yang mengajarkan aneh-aneh kayak begitu. Lebih-lebih sebentar lagi kalau khotibnya perempuan, jumatannya tidak sah. Kalau jumatannya tidak sah berarti dosa atau pahala? Itu salah. Jadi laki-laki jangan mau dikadali. Hei para laki-laki, kalian kalau melihat khutbah Jumat yang khutbah perempuan mertua mulia harus. Saya gak sah di jumatan. Itu kemarin-kemarin daerah itu jumatan dulu. Soalnya ini ajaran agama yang satu tidak ada contohnya, dua sepakat ijma ulama semuanya bahwa khotib itu harus laki-laki. Khotib Jumat ya. Kalau khotib selain Jumat memang nggak ada dalam kitab perempuan, nggak ada. Tapi anda kata ada ya sepemek wanita. Tapi kalau Jumat nggak bisa. Yang perempuan nggak wajib Jumat kan? Jadi khotib. Bila terakhir, apa bila terakhir? Sudah terakhir. Baik. Masih nanti tanyanya nanti aja setelah KSS saja. Ustaz, ibu saya umur 80 tahun lebih. Ya, ibu saya malah 90 tahun. Insya Allah tahun ini haji, mohon doanya muka-muka sehat walafiat dan lancar hajinya. Otak kirinya rusak. Alhamdulillah ibu saya tidak rusak. Ingatannya rusak. Apa masih wajib sholat? Sungguh pendengar semuanya bersyukur pada Allah SWT kalau punya orang tua. Pendengar menangi tuanya orang tua itu adalah kesempatan emas untuk masuk surga. Senangkan orang tua yang sudah tua. Memang orang tua masih tua, tapi pasti lebih tua dari anaknya. Tapi yang sudah mencapai usia di atas 80 itu kesempatan emas untuk masuk surga, untuk membuka pintu surga melalui berbakti pada ibu. Syarat wajibnya sholat itu kalau akalnya sehat. Otak kiri ini adalah mikir logika. Gelombangnya gelombang beta ya. Ada gelombang beta, ada gelombang theta, kalau kanan ada gelombang alfa, gelombang beta ya, gelombang beta. Gelombang mikir gitu aja. Jadi kalau otak kiri nggak normal, berarti ingatan sudah nggak normal, pikiran nggak normal. Ini sama dengan pikun. Pikun itu nggak normal akalnya, maka tidak wajib sholat. Kalau pas ingat ya wajib. Ya, ngobok ya enggak lah, ini pas nggak wajib. Lain kalau orang ketiduran atau ayam atau masih ada harapan sembuh. Kalau ini saya nggak ada harapan sembuh orang pikun. Intinya orang pikun, orang yang nggak normal akalnya, bukan gila ya, bukan gila ya, ingatan lupa ingatan itu tidak wajib sholat, karena syarat wajib sholatlah al-aqil, berakal sehat. Apa harus bayar fidyah? Tidak ada fidyah dalam sholat. Sudah saya tulis di disertasi, memang ada pendapat, tapi sudah saya teliti bahwa tidak ada dasar hadis maupun pendapat ulama bahwa kalau ketinggalan sholat bayar fidyah. Tidak. Kalau tidak puasa atau tidak mampu puasa bayar fidyah. Tapi kalau tidak sholat, tidak mampu sholat ya tidak bayar. Tidak kodok juga kalau sakitnya menawan seperti ini. Yang kodok itu jika ada kemungkinan sembuh. Jadi ibu 80 tahun ini atau ibu yang sudah otak kirinya sudah tidak normal, sudah tidak wajib sholat, sudah tidak usah membayar fidyah. Yang penting openilah, rawatlah dengan baik, dengan santun, jangan gondok, jangan lucu, karena ibu itu dulu merawat kita juga dengan ikhlas, walaupun kita ngengek, walaupun kita tengah malam kencing, mereka beliau-beliau ini juga tidak ngersuloh. Maka jangan sampai ada anak yang ngersuloh merawat ibu yang memang sudah seperti ini.
Baik, berikutnya Ustaz katanya kalau ayah atau ibu wafat, maka anak-anaknya hanya boleh mewaris harta yang meninggal. Bagaimana setelah dibagi, apa jandanya boleh menempati rumah itu? Wah, kok boleh ya? Intinya gini ya, saya memang ikut dan mengkampanyekan pembagian waris itu pakai KHI supaya perempuan lebih mendapatkan perhatian. Satu. Yang kedua, saya termasuk yang mengkampanyekan usahakan warisan itu sedikit mungkin, sesedikit mungkin. Penjelasan masih saya begini, silakan segera dikapling untuk anak-anak atas nama saja, tertulis atas nama saja atau angka-angka saja. Hak pakainya penguasaannya masuk ke jenengan. Seperti saya ini sekarang, semua harta saya memang saya yang punya, tapi sudah saya kapling, sudah saya tulis supaya sewaktu-waktu wafat sudah terbagi, tidak jadi perkara maneh. Yang warisan tinggal sedikit. Nah, itu saya kampanyekan supaya orang modern sekarang itu hendaknya harta warisannya tidak usah banyak-banyak, supaya tidak menjadi lahan pertengkaran anak-anak. Jadi menjadi malapetaka di orang kubur itu kalau anak-anak bertengkar karena warisan itu, maka dihibahkan saja atau atas nama dihibahkan, tapi masih menjadi penguasaan orang tua. Nah, kalau orang tua kadung wafat, sudah wafat, maka harta yang ditinggalkan ini dibagi dua, yang separuh harta warisan, yang separuh harta yang hidup. Kalau yang wafat suami maka harta istri, kalau yang wafat istri maka harta suami. Itu separuh, bukan warisan tapi harta kronologi, harta bagi bersama. Ya, harta bersama dibagi dua, kemudian yang separuh diwaris. Nah, ketika sudah diwaris, misalnya rumah kita kewaris, harusnya anak-anak juga ngerti bahwa orang tua itu masih butuh rumah, ya boleh menempati. Jangan sampai orang tua diusir tidak menempati karena sudah diwaris. Ya, soal warisan harusnya ibu ini diberi kesempatan lebih besar untuk menempati rumah, karena biasanya orang tua itu tidak mau kalau tidak rumah sendiri yang didirikan dulu. Walaupun baik rumahnya anak, tidak pernah, jarang ada yang mau menempati rumah anak. Saya berulang kali menawarkan pada ibu saya juga tidak diterima, bahwa ibu tetap pilih di rumah Nganjuk yang rumah punya itu. Ya sudah lah, saya tentu usahakan untuk menghibur beliau. Tapi begini, jadi harta yang diwaris hanya yang separuh. Yang separuh itu ibu dapat 1/8 dulu karena ada anak. Kemudian 7/8 dibagi anak, terserah 2/1, laki-laki dan perempuan. Jika perempuan semua hanya dapat 2/3 atau separuh. Jika anak 1 perempuan, jika anak 2 perempuan atau 3 perempuan atau lebih dari 2, maka 2/3. Selebihnya dari arham nanti. Ini sulit ya, warisan itu memang rumit, maka saya global saja. Intinya kalau ada suami atau istri yang wafat, maka yang separuh milik yang hidup, yang menjadi harta warisan hanyalah separuh. Gitu pun. Ibu apa berhak menempati? Iyalah. Saya pesan pada semua yang masih punya orang tua, jangan sampai ibu tersakiti oleh perilaku penjenengan. Pembagian harta kemudian ibunya disisihkan di berbagai rumah sempit, jangan. Lapangkan, paling berapa tahun lagi sih ibu itu wafat apa masih hidup. Jadi tolong ya, usahakan kalian terutama anak-anak ini jangan sampai menyakiti hati orang tua. Pun gitu ya. Baik, ini sudah masih ada 4 menit. Satu lagi. Ustaz, kami menjual tanah senilai 800 juta dan baru dibayar DP 150 juta, sisanya belum lunas. Apa kami harus mengeluarkan zakat 2,5% dari nilai penjualan tersebut saat ini? Enggak lah.
laku 800 juta, diberi DP 150 juta, apa wajib zakat? Yang wajib zakat yang sudah pegang tangan, yang semuanya belum pegang tangan. Yang 150 juta ini kalau 150 juta pasti ada 90 on kan? Kok 90 on? 90 gram emas satu nisab, maka wajib zakat jika sudah berumur 1 tahun. Jadi bukan begitu terima langsung wajib zakat, sebelumnya begitu. Tapi kalau saya sih begitu terima langsung saya zakati supaya nggak mikir lagi. Namanya ta'jilus zakat, akselerasi zakat, percepatan zakat. Saya menggunakan itu. Dan itu para ulama kontemporer memang umumnya menyetujui itu karena kalau minggu setahun biasanya habis, gak situr zakat. Ya saya nggak mau gitu. Ya gak situr zakat berarti baru binteti rezekinya dewi. Siapa yang sekep zakat maka akan sekep menerima, akan banyak menerima dari Allah SWT. Maka begitu dengan menerima 150 itu setiap 1 juta zakatnya 25.000 pun kalikan 150 juta keluar sudah beres, nggak usah ngitung sekali lagi, sudah takjil zakat sudah selesai. Nanti kalau terima lagi ya gitu lagi, berapa misalnya terimanya diangsur oleh yang beli itu jelaslah 60 juta, kan 60 juta kan nggak dapat 90 gram emas, berarti nggak dapat nisab, ya sudah nggak wajib zakat. Ini mangsur dikit-dikit aja sampai 90 gram emas ya, silakan kalau mau melitiki, mau ngakali silakan. Insya Allah juga perintah malaikat kat itu yang ngakali zakat ya saja akalnya kayak amaloro aja mari duit entak malah sorot. Jadi setelah harta ini makin kita memadu ketentuan Allah SWT akan makin barokah, makin mudah ya gitu nih, supaya kita ini dalam hidup tidak terbelit oleh masalah ekonomi. Maka jika ada rezeki keluarkan zakat. Sedangkan uang yang diterima baru 150, kami ada utang 150 juta. Utang ya agak juga, berarti duit bisa utangnya itu 150 juta, lakunya 800 juta, berarti duit bisa 1 juta. Enggak wajibnya apa tuh? Gak ngomong gak mau. Jadi kalau penjenengan menerima uang 800 juta tapi dia utang 750 juta, sahur dulu utang itu karena bukan milik kami, sahur dulu, setelah disahur baru dihitung. Ternyata nggak ada satu nisab, ya nggak zakat kan, nggak ngomong kayak mau. Ya gak salah itu, salah gak tahu coba mau ngomong yang diri sih. Jadi ya sudah selesai, ini nggak usah dibahas tewo-tewo ya. Jadi karena siapapun kalau penjenengan punya hutang, tapi gini ya, hutang itu hutang produktif atau hutang konsumtif. Kalau hutang produktif, hutang untuk modal itu saya termasuk yang mengikuti pendapat tetap wajib zakat. Kita punya hutang, umumnya orang kaya itu hampir semuanya punya hutang kok. Maka jika utang itu produktif maka tetap wajib zakat. Tapi kalau konsumtif memang utang untuk membuat rumah atau utang untuk makan maka tidak wajib zakat. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita nanti khayal-khayal setelah KSS ini ya singkat aja, yang penting salam-salaman dan makan yang ada itu kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Demikian kita akhiri mengkafatkan itu, semoga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.